mendengarkan suara saya? Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah juga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, oleh anugerah kasih kemurahan Allah yang melebihi kehidupan kami. Kembali kami ada di hari yang baru, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kembali kami boleh bersama-sama yang sudah bergabung untuk beribadah kepada Tuhan, berbuat bakti tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan teman-teman yang lain yang masih dalam persiapan untuk bergabung, mari sama-sama kami mohon, kuduskan, sucikan tanah hati kami ya Bapa, layakkan kami, serta kuduskan kami, supaya yang terbaik yang akan kami berikan kepada Tuhan lewat hidup kami, yang utama adalah hati kami, biar semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua bentuk roh yang bukan dari Allah kami hardik dalam nama Yesus, dan kami hanya undang kuasa Allah dengan bebas dan leluasa beracara dalam ibadah kami ini, sehingga kami boleh melihat apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi mujizat Tuhan, apa yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu secara khusus, Pastor Karya Ginting, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sorga dalam berita ini disampaikan dari Medan. Mari pakai dia supaya dia berbicara sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hati Tuhan yang tercurah buat masing-masing kami, sehingga kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang berbeban berat kami diberikan kelegaan, bahkan kami yang berdosa kami terima pengampunan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Hamba-Mu juga yang akan memimpin kami dalam praise and worship, pujian dan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Terus ambil alih, supaya lewat pujian yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu, kami kembali berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, karena Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Hamba-Mu juga yang akan memberikan kesaksian, pengalaman pribadi maupun pujian yang akan diberikan kepada Tuhan. Mari urapi juga dia secara khusus, sehingga apa yang kami boleh lakukan saat ini, baik yang berbicara maupun yang mendengar, kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka habiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan lanjut. Mari kita masuk dalam pujian kita. Kita pandang dari gereja mana asal kau berasakan atas firman-Nya. Kita pandang dari mana kau berasakan atas firman-Nya. Kaulah saudara saliku. Mari kita katakan itu. Dan dari gereja mana asal kau di atas firman-Nya. Saudara, dalam Yesus kita bersaudara.
Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Oleh darah domba, oleh kebenaran kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Salam, pagi hari ini saya ini siapa ya yang mau bersaksi ya? Ini ada siapa namanya? Pak Caniago dari Bandung. Pak Caniago. Oh, dari Bandung. Iya. Silakan. Coba sekalian memperkenalkan diri Pak Caniago, ya. Pendeta. Salam. 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 Bisa dengar suara saya? Ya, Merdu. Pak. Ya, selamat pagi. Dengar, Pak. Saya senang sekali sukacita boleh bergabung di sini pagi hari ini. Kebetulan itu Gandhi Ginting adalah lahir saya, Sili. Sili. Jadi istri saya adalah sepupu dari saudara Gandhi Ginting. Ya. Jadi Gandhi Ginting itu hula-hula saya. Kalimbubu, uang Kalimbubu. Semando. Saya ingin menyaksikan bagaimana saya dijamah oleh Tuhan. Saya mengenal Yesus pada tahun 1975, waktu saya masih pemuda. Saya Caniago itu dari suku Minang. Ya, orang Minang terkenal fanatik ya. Tapi ya, karena Tuhan Yesus sudah jamah, sudah tangkap saya, tidak ada yang bisa menolak. Ya, jadi saya ditangkap tahun 75, bukan ditangkap polisi ya Pak. Ditangkap Yesus tahun 75. Ya. Ketika saya bertobat, saya mengenal Yesus. Saya mengalami kecelakaan fatal selama 12 kali. Seharusnya saya sudah mati. Jadi waktu saya saksikan kecelakaan saya yang ke-12, sampai ada jemaat di satu gereja bilang, "Pak, jangan saksikan yang ke-12. Nanti datang yang ke-13. Benar saja datang yang ke-13. Saya pernah ditabrak mobil di Jakarta, kepala saya menghantam kaca mobil, yang pecah kaca mobilnya. Bukan kepala saya kepala batu mungkin ya. Jadi saya banyak mengalami hal-hal yang saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya dan istri adalah hamba Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia.
kami pelayan kami adalah misi. Ya, saya penginjil. Jadi kami melayani di Riau 2 tahun, di Kaltim setahun, terus kami melayani di Johor di Malaysia, dan kemudian kembali ke Indonesia. Sekarang saya menetap di Bandung. Ada satu hal yang saya alami ketika saya melayani di Riau. Saya mengalami tekanan, intimidasi dari preman, dari kepala desa. Kemudian ketika malam hari rumah kami disiram bensin, sudah mau dibakar, tapi Tuhan luar biasa memelihara kami dan menyelamatkannya. Kalau rumah kami pun terbakar, kami mati di situ, ya kami sudah siap. Karena kami tinggal di satu desa kecil, ya ikut Yesus harus bayar harga, begitu. Saya mengenal Yesus waktu itu saya masih pemuda. Saya yang membuat saya mengikut Yesus waktu saya bertetangga dengan seorang sintua dari HKBP. Saya sebenarnya waktu masih kecil itu dari keluarga yang broken home. Bapak saya dan mama saya itu berpisah waktu saya umur 10 tahun. Nah, setelah itu saya berjuang sendiri untuk sekolah. Saya ikut mama saya nggak mau ikut papa saya, kami 8 bersaudara, semua ikut mama saya. Saya berjuang bagaimana saya bisa sekolah sebisa saya. Kemudian saya mengalami hal-hal yang sakit saya rasakan, tapi ketika saya SMA, saya berpikir, saya kecewa dengan kehidupan keluarga saya, karena papa saya itu meninggalkan saya. Dan saya berpikir, kenapa ya agama kok Islam itu kok Tuhan mengizinkan orang beristri sampai 4 begitu. Waktu saya SMA, saya berpikir jadi seorang yang anti poligami. Saya bersama teman-teman SMA, saya dianggap anti poligami. Memang saya anti poligami karena latar belakangan kehidupan masa kecil saya. Kemudian setelah itu saya bertemu dengan seorang sintu HKBP, saya bertanya, Pak, bagaimana Kristen mengatur pernikahan dan keluarga? Kemudian dia baca satu firman Tuhan yang berkata begini, sekarang kamu adalah satu, apa yang telah dipersatukan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Itu di Matius 19 ya, kalau saya ingat salah. Kemudian saya tanya, jadi orang Kristen tidak bercerai? Oh tidak, sampai dia mati, Tuhan yang memisahkannya sampai mati. Saya setuju dengan firman itu. Kemudian dia beri saya Alkitab, saya pelajari Alkitab itu selama setahun. Kemudian saya memutuskan untuk menerima Yesus. Saya dibaptis di gereja HKBP, di gereja GPIB di Jalan Diponegoro. Nah, saya dibaptis di situ tahun 75, kemudian tahun 94 saya menjadi aktivis gereja juga di gereja Pentakosta. Ya, saya 15 tahun di GPIB, kemudian saya mengenal Pentakosta itu tahun 1990. Nah, saya di gereja Kabar Mempelai di Medan waktu itu. Kemudian tahun 94 saya pindah di Jakarta, saya jadi aktivis gereja di GPDI. Kemudian sana saya dibaptis Islam dan saya aktivis gereja bersama istri saya di situ. Kemudian saya memimpin pujian selama 5 tahun. Nah, kemudian saya belajar, saya sekolah Alkitab dengan istri saya. Akhirnya saya menjadi hamba Tuhan di gereja Bethel Indonesia. Ketika saya memutuskan menerima Yesus, saya mendapat tantangan dari keluarga saya. Saya dikucilkan oleh keluarga saya bertahun-tahun dan mereka membenci saya, tetapi saya tidak pernah membenci mereka. Saya selalu berdoa untuk mereka. Karena itu Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, karena firman Tuhan berkata, bagaimana orang mau mengasihi aku yang tidak kelihatan, sedang saudara yang kelihatan dia tidak kasih. Jadi saudara-saudara saya tetap mengasihi mereka. Apa
akhirnya mereka sadar dan mereka berhubungan dengan saya. Sewaktu saya menjadi pengikut Kristus, waktu nama saya sudah dicoret dari keluarga, yaitu waktu pembagian warisan saya tidak dapat apa-apa, tapi kasih Kristus yang saya temukan jauh lebih indah dari segala harta di dunia ini. Amin. Akhirnya saya dengan istri bersama-sama melayani Tuhan. Pelayanan kami misi, bukan penggembalaan. Dengan sukacita kami melayani Tuhan, di mana di dalam pelayanan kami banyak menghadapi tantangan, dan saya nggak mau bilang suka dan duka. Walaupun ada duka, semua itu suka saja kita melayani Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita sampai hari ini. Nah, kebetulan hari ini saya mengalami kecelakaan lagi. Saya jatuh dari motor, kaki saya ketimpa motor dan patah. Saya baru habis operasi. Saya baru habis operasi 2 bulan yang lalu. Saya dioperasi. Sekarang saya di rumah saja. Dan saya sukacita boleh mengenal bapak-bapak, ibu, satu persatu. Saya bisa bergabung di sini, kita saling sharing, ya. Dan mohon dukungan doanya untuk kesehatan saya, juga pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati Nyanyi, kita Bang. semua. Nyanyi Bang, nyanyi. Nyanyi Bang, nyanyi. Ya, terima kasih Pak Caniago. Caniago tadi, Pak Caniago namanya siapa tadi? Risma. Namanya siapa? Itu kan Pam ya kan? Risman Caniago. Bisa nyanyi. Risman Caniago. Mantap. Orang Priaman ya Pak? Orang Priaman? Tidak, kami bukan Priaman. Kami di gunung, Pak. Kalau Priaman di pinggir laut. Kami di kumpulan, di Bonjol, Pak. Saya di Bonjol. Bonjol di itu Bonjol. Kabupaten Pasaman, sesudah penyambungan, Pak. Ya. Setelah Mandailing masuk ke Kabupaten Pasaman, Bonjol. Dulu saya sering. Priaman itu di pinggir laut, Pak, di pesisir. Ya. Oh gitu ya. Dulu saya sering lewat Penyambungan tuh. Oh iya, Pak. Ya. Dari Panti, ya. Penyambungan. Dari Panti, Penyambungan. Itu jalan dulu. Oh jelek sekali dulu apa jalannya tuh. Sekarang udah bagus, Pak. Kalau bagus. Bonjol itu kampung kita, Pak, kampung kami. Kalau orang Padang, Pak, Bonjol. itu matrilineal, marganya dari ibu, Pak. Oh Kalau gitu. orang Padang, marganya dari ibu. Itu Ya, marga ibu saya. matriarkat ya matriarkat. Ya, kalau bapak saya Koto, Pak. Bapak saya Koto. Oh foto. Ya, ya ibu Lain saya bisa Caniago. masuk Padang. Pak Caniago. Bisa, Pak. Pak Risman. Bisa. Bisa. Mandi bahasa awal Karo rindu bisa. pada Padang. Padang, Karo, Jawa, bisa. Batak saya bisa, Toba, Pak. Bisa. Walah. Toba bisa. Bilo besok di Mati enggak, Pak? Di Mati enggak? Di Bandung, Pak. Di Antapani, Bandung. Bandung. Ya. Kok di Jakarta awak pengen pengen basulah. Jo Pak Caniago ikut. Bapak di Jakarta. Yo. Kok ke Bandung singgah lah, Pak. Beko makasih iya. alamat, Pak. Singgah Bandung. Di Jakarta tuh gereja orang Padang tuh orang awak. Iya, ada keceknya ada. Ambodangan-dengar ada, Pak. Yo. Bapak dari mana, Pak? Dari Karo atau Batak? Batak, saya Panggabean. Oh, Saya Panggabean. orang di Panggabean. Ya. Nggak setengah Batak nang aku. Nggak setengah Batak nang iya. aku, Pak. Iya. Oh itu. Iya, umar kata Batak utik. Abe boy masuk Batak, boy masuk Padang. Tarupa doi. Pergaulan deh. Pergaulan doi. Oke lah, terima kasih. Kita berdoa buat Bapak Risman Caniago ini, Tuhan, supaya dia tidak celaka lagi. Dalam nama Yesus aku patahkan setiap roh celaka kau keluar dari tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kau tidak boleh mencelakakan dia lagi. Dalam nama Yesus saat ini kami berdoa untuk pemulihan bekas kecelakaan itu. Dalam nama Tuhan Yesus dia dipulihkan. Semua apapun tulang-tulangnya, otot-ototnya yang cedera, semua
kembali dalam nama Yesus. Roh celaka, dengarkan, kau tidak boleh mencelakai dia lagi mulai hari ini. Dalam nama Yesus, roh celaka, roh maut, keluar kau dalam nama itu. Dalam nama Yesus, kau keluar dari tubuhnya. Keluar, roh maut, roh celaka, kau keluar yang mau mencelakakan dia. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini, Pak Bisman Caniago ini tidak akan celaka lagi. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, selanjutnya kami serahkan lagi yang mau bersaksi lagi. Kalau ada, Bu Reni kok senyum-senyum aja tuh. Ada? Ini soalnya temanya juga kesaksian, ya kan? Iya kan? Iya. Temanya juga kesaksian, bagaimana kesaksian kita dalam hidup ini. Ya udah, bersaksi aja. Mau bersaksi, Bu Reni? Boleh. Kita lalu masuk ujian saja. Ujian. Oke. Oh, pujian. Indah kasih-Mu Yesus, begitu nyata kuasa-Mu, bila diriku dalam derita. Ya dengar. Begitu indah kasih-Mu Yesus, begitu nyata kuasa-Mu, bila diriku dalam derita, lalu Kau datang menolong hatiku. Padamu Yesus, ku ingin selalu bersamamu. Ulurkan tangan kasih agar ku dapat beri haleluya, terpujilah namamu. Sembah sujudku hanya padamu. Glory haleluya, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Reni yang baik hati. Tapi setelah ini tolong dimatikan mikrofonnya Bu ya, soalnya anak-anak banyak yang ribut. Dimatikan mikrofonnya. Oke. Terima kasih Bu Reni. Tuhan Yesus memberkati. Itu cucu-cucu semua ya. Iya, saya ribut kan. Depan rumah dadingan. Ya. Oke. Terima kasih. Kalau nggak ada lagi yang bersaksi, Pak Feki kayaknya ini udah agak apa nih, kepanasan nih mau bersaksi nih. Puji Tuhan, oleh anugerah Puji Tuhan, Tuhan. oleh anugerah Tuhan kembali hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama, dan tidak lain tidak bukan kebersamaan kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya banyak sekali ya pengalaman dengan Tuhan ya, tapi saya coba berusaha bagaimana saya harus bertumbuh di dalam segala pengalaman itu ya, sebab saya suka banyak mendengar orang memberikan kesaksian hidup, pengalaman-pengalaman dari dulu sampai sekarang, itu terus yang dia
dia sampaikan. Berarti tidak ada pengalaman yang baru dong selama ini. Nah, jadi saya mau memberi kesaksian karena pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu Tuhan akan membawa kita berkembang, bertumbuh secara benar dalam Tuhan. Ya, kita akan meninggalkan asas-asas yang lama, apakah itu kejahatan-kejahatan atau yang tidak benar dalam hidup kita, dan saya percaya kita semua mantan orang yang berdosa, ya kan, orang-orang berdosa, maupun yang baik yang sudah kita alami. Jadi bukan lagi siapa saya dulu, sekarang kita harus memberikan kesaksian siapa kita sekarang dalam Tuhan. Ini yang paling penting, ya, supaya menggambarkan kita ini benar-benar ada pertumbuhan ya yang signifikan secara benar dalam Tuhan, ya. Karena kalau yang kita saksikan dulu, saya begini dulu begini dulu, pelayanan begini itu kan dulu. Sekarang yang harus kita perlihatkan kepada dunia supaya dunia tahu bahwa kita ini orang-orang yang sudah dieklesiakan, sudah dipindahkan, ya, sudah mengalami kasih karunia yang terus-menerus diperbaharui. Nah, ini yang paling penting. Karena kalau kita baca, ya, dasar kesaksian kita ada di 1 Yohanes, ya. Kalau saudara lihat di 1 Yohanes ada 4 ayat di sana. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4, judulnya aja berkata kesaksian rasul tentang firman yang hidup, ya. Dan saya banyak sekali pengalaman tiap hari, makanya selalu di dalam doa saya bilang bahwa terima kasih untuk hari yang telah dijadikan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Karena sekian ribu bahkan juta mungkin di bumi ini pada hari ini sudah tidak mengalami kasih karunia Tuhan, alias dalam kurung sudah pulang ke pangkuan Abraham. Ya, jadi saya mau menyaksikan bahwa hari ini tadi saya sudah sampai ke parkiran, mau antar istri saya karena dia mau memeriksakan diri lagi, ya, karena dia selalu dia kalau ada rasa sesuatu, ya, sudah berdoa tetapi dia mau tes bahwa apa yang dia alami ini benar-benar adalah campur tangan Tuhan. Nah, tadi saya sudah di parkiran mengantar dia, tapi waktunya sudah tinggal 20 menit sebelum ibadah kita mulai. Terus dari tempat ini mau ke rumah sakit itu bisa memakan waktu kurang lebih setengah jam. Nah, jadi akhirnya saya diberi hikmat. Saya bilang, "Mak, bagaimana kalau Mama naik kendaraan umum aja, enggak apa-apa, karena cuma mau pergi cek doang kan." Terus saya harus masuk ibadah nanti bagaimana kalau ibadah sudah mulai terus saya nggak ada gitu. Oh iya udah nggak apa-apa. Akhirnya dia panggil Grab dan akhirnya naik Grab, ya. Jadi di situ Tuhan kasih hikmat sehingga semua berjalan dengan baik dan kasih kabar bahwa akhirnya sudah tiba dan tidak kurang suatu apapun. Jadi mujizat masih ada setiap hari, saudara. Dan terjadi hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sudah kerjakan. Ini satu pengalaman yang singkat dan pendek dan mungkin seolah-olah wah kok cuma begitu gitu, ya. Tetapi saya mau katakan, saya bangun pagi doa dan kemudian sampai hari ini masih ada. Ini adalah mujizat Tuhan, ya, membuktikan bahwa Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus tidak pernah berubah. Artinya kalau dia tidak pernah berubah, tiap-tiap hari yang Tuhan masih izinkan kita ada, berarti nggak usah khawatir, pasti ada mujizat.
kalau Bapak kasih kita yang dari Bandung tadi memberikan kesaksian 12 kali dia mengalami kecelakaan. Kalau saya memang belum sampai 12 kali Pak ya. Pertama tahun 77 ya, tahun di mana saya masih umur 12 tahun, ini ada kakak saya ya, di rumah ada ibadah kolom, ada ibadah, kemudian saya tinggalkan pergi ke tempat keramaian dan akhirnya saya harus mengalami kecelakaan, dan kecelakaan saya ini fatal karena saya harus terbaring di rumah sakit 2 bulan setengah ya. Ini kakak saya ada, dia yang merawat, dia yang menjaga saya waktu itu. Dan kaki saya sudah 3 kali mau diamputasi karena kalau saudara ngerti ikan roah dari Manado itu kalau ditumbuk sudah hancur ya tulang saya, jadi tidak mungkin lagi bisa disambung ya. Dan akhirnya pendek cerita, Tuhan kirim hamba Tuhan plus dokter ahli tulang dari Jerman namanya Dokter Ongki. Saya nggak tahu dia masih ada karena pada waktu saya masih kecil dia sudah tua ya, sudah sekitar hampir 70 tahun kalau nggak salah. Dan akhirnya melalui dia jelaskan saya, dan akhirnya tidak jadi dipotong kaki saya. Dan dari situlah saya ambil sikap, saya tidak akan meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Ya, jadi artinya sampai sekarang, dan saya sudah ada kurang lebih 38 tahun saya ada di GPI. Ya. Ya. Mungkin Bapak mungkin tahu saya pastor atau pendeta Turon. Ya, di GPI saya berteman baik satu pemuda dengan seorang ketua GBI, Iben Adi. Ya, umum Gereja Bethel Indonesia itu teman pemuda. Jadi kita udah sama-sama. Cuma dia berkelut di bidang organisasi, kalau saya berkelut di bidang misi. Ya, saya harus pelayanan kemana-mana, ke Australia, ke Singapura, pokoknya ke tempat-tempat yang Tuhan tunjukkan, dan akhirnya kembali seperti Bapak tadi ke Indonesia. Ya, jadi dan muncullah program Kita Diberkati ini sampai hari ini. Nah, ini saya anggap ini adalah mujizat Tuhan, ya. Dan tujuan program ini adalah bagaimana gereja supaya bersatu. Injil Yohanes 17, Tuhan Yesus sampai sekarang masih bersiapa supaya gereja jangan terkotak-kotak dengan organisasi. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus, lihat denominasi. Ya, silakan kita punya denominasi masing-masing, tetapi tubuh Kristus tidak boleh diatur oleh denominasi. Tubuh Kristus itu ada adik kakak rohani, dan kepala gereja, kepala tubuh itu adalah Tuhan Yesus. Saya kira inilah kesaksian saya, biar ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Vicky Pulon, hambanya. Terima kasih. Ya. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, dan kami juga berdoa buat Ibu Femi, supaya Ibu Femi juga tidak ada apa-apanya. Sehat-sehat saja. Amin. Nanti hasil pemeriksaan bersih semuanya. Haleluya. Haleluya. Ini yang baru masuk siapa ini? Yang baru masuk Pendeta Herman. ya Pak. Wah, Ya. Sedang di puskesmas. Mohon bantu doa Oh, ya. Pendeta Herman ya. Pendeta Herman ya. Soalnya pakai masker sih nggak kelihatan. Ya. Oke, maaf ya, saya mau bersaksi dulu ya. Silahkan Ya, di puskesmas, silakan. silahkan Ya. saya mau bersaksi, oke? Lain dahulu, lain sekarang. Amin. yes. Saya nyanyi aja ya. Kalau Pastor Vicky Oke. luar negeri, kalau saya banyak di pulau-pulau, ya. Saya pendeta Anak Kiriwang dari Gereja Bethel Indonesia yang baik hati. Salam kenal untuk Bapak Pendeta yang baru masuk ya, yang dari Bandung ya. Ya, kita bersama-sama melayani Tuhan, cinta Tuhan semuanya, tersenyum. Amin. Haleluya. Masing-masing kita mempunyai berkat-berkat Tuhan masing-masing lewat proses yang ada ya. Amin. Ya, itu kalau saya mau bersaksi panjang banget ya, jadi menyita waktu, tapi intinya semuanya pasti hamba Tuhan pasti diproses.
Yes. Amin. Tidak ada yang langsung menang. Yes, saya menang. Tidak. Tetap diuji dan uji. Makanya tadi saya mau nyanyi, ujilah aku Tuhan. Enggak, saya ganti. Ujilah aku Tuhan. Saya ganti. Oh Tuhan. Haleluya. Mungkin kalau bapak-bapak yang ada di sini, para pendeta ya, dalam perjalanan pelayanan berbeda dengan saya ya, kayak gitu. Boleh dikatakan bapak yang lengkap ya. Tapi Tuhan bersama denganku. Saya tidak punya cita-cita untuk jadi pendeta, tapi ya itulah Tuhan panggil pilih, dan itu saya ambil langkah untuk memberi diri kepada Tuhan sampai sekarang ya. Tuhan itu baik, semakin hari semakin naik, dan di sepanjang pandemi ini saya bersyukur bisa ada program kita diberkati setiap hari ibadah, dan saya belajar ya. Besi menjamkan besi, manusia menjamkan manusia. Haleluya. Intinya Tuhan Yesus baik. Amin. Saya mau nyanyi aja ya. Oh ya, saya anak 4 cucu 6. Semua udah pada kawin semuanya. Yang di Manado 1, ya di bagian hukum. Saya harus kasih tahu dong, biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan ya. Yang di Bali, di Jakarta, and then di Australia, di Sydney ya, semuanya dalam keadaan yang sehat semuanya, dan bukan tidak bergumulan. Anak 4 beda ya, 3 yang bagus, 1 saya harus bergumul juga ya. Tentu ada ujian-ujian yang saya harus lewati ya. Apakah saya tetap berjalan bersama Yesus, apa saya tinggalkan Tuhan? Tidak akan pernah ya, gitu. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Saya mau nyanyi ya. Oke, saya mau nyanyi aja karena waktunya ini kan kita ada di nanti signal lagi bagus ini ya. Saya nyanyi. Dulu aku jauh-jauh dari jalan surga, orang yang terhilang serta penuh dengan dosa. Tiba-tiba ku dengar suara Tuhan memanggilku. Aku berangkat menuju rumah Bapakku. Lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan yang penuh damai dan penuh sentosa. Ku merasakan lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan. Berkatnya melimpah diberikannya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Dulu tentunya kalau nggak dengan Tuhan tentu berdosa ya, sudah berdosa dari moyang. Tapi sudah diampuni karena Yesus, darahnya Yesus ya. Kalau nggak dengan Tuhan, tentunya dengan siapa? Dengan kekuatan sendiri kan terkutuk. Nah ini apapun yang sedang dialami dalam usaha, tetap percaya tepat pada waktunya Tuhan goal ya gitu. Saya dalam pelayanan tetap juga adakan usaha ya gitu. Ya seperti itu, didoakanlah selalu supaya benar-benar program kita diberkati ini memberkati aku. Yes. Yes. Ya. Amin. Amin. Ya mungkin sinyalnya Ibu Aneka. Ya. Tuhan itu saya kan sudah keluar dari rumah, jadi dia pindah ke data. Ya. Tetap kita enjoy ya bersama dengan Tuhan, kita tetap senyum
Wow, ke saudara mau dengan kesaksian saya, wow, panjang. Tetapi saudara bisa lihat saya bisa tersenyum, saya bisa berglori, saya tidak akan kita namanya sekali Yesus, kita angkat perang bersama Yesus, tetap jangan turunkan pedang. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi ya, anak 4, cucu 6, semuanya nanti next time aku bersaksi lagi bahwa saya melewati juga mengalami juga karena ada usaha terus ada mengalami kendala terus mau dilelang tetapi Tuhan tolong tidak dilelang. Haleluya. Udah lama sih artinya itu diuji seperti itu karena ngikut Yesus ada harga yang harus bayar. Apakah engkau mempertahankan imanmu atau dan lain-lain, tapi saya tetap percaya Yesus engkau selesaikan itu Tuhan. Amin. Dan lagu yang saya suka bawakan, jika aku dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Dan tangan kananmu menyelesaikan semuanya. Sekalipun mengalami ujian, saya tetap melayani terus ya. Melayani terus, saya 65 tahun loh. 65 tahun ya. Tapi masih cantik ya. Puji Tuhan, makan puji. Orang Manado bilang ya. Tapi itu saya sudah mengalami itu. Sudah mengalami jadi pastor Ginting yang masih muda ya, maju terus bersama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Pastikan langkah terakhir. Amin. Haleluya. Ini sudah Paulus bilang aku sudah melewati banyak hal. Itulah pastor Amerika Ingkiriwang yang baik hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Lain kali kita saksikan lagi. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Ramli W.C. Pangabea. Tuhan memberkati Pastor. Terima kasih Bu Aneta. Harusnya saya yang mengucapkan itu Bu Aneta. Terima kasih Bu Aneta yang baik hati. Haleluya. Bagiannya MC diambil segalanya. Jangan begitu dong ya. Ya, saya memberkati Bu ya. Berkati usahanya juga. Saya ada gurunya. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 amin. Nah, sekarang karena waktunya sudah itu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita masing-masing. Bisa aja kita bersaksi, tapi ternyatanya kesaksian kita tuh hanya di mulut, bukannya betul-betul melalui kesaksian yang sebenarnya gitu. Melalui kelakuan kita nggak sebenarnya belum bersaksi. Jadi kesaksian yang sebenarnya adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang diperbuat oleh Tuhan pada kita. Amin. Mari kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh pengasih Yesus aku dan menilai hidupku tak ada yang sembunyi bagiku. Katakan sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang sembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tentang setia. Sekali katakan setia. Miliki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai itu, tak ada yang
setia. Kebaikanmu ku berjuang akhirnya kau setia. Kami persilakan kepada hambanya Ginting untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita. Yang lain di mute, minta tolong. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau kami tetap boleh dapat berjuang. Sehingga kau dapati kami tetap setia. Sekalipun kami terkadang tidak setia ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah kami yang tetap setia. Yang tetap setia terus untuk menolong, menjagai, menuntun, membimbing kami. Terima kasih Tuhan lewat program diberkati Pastor Ferry Kuron ini. Kami boleh saling memberkati lewat kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengarkan tadi. Semuanya sangat memberkati kami ya Tuhan. Dan terlebih lagi saat sebentar ini kami mau mendengar firman-Mu. Bapa di surga, biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar sebagai acuan, sebagai pedoman kami untuk tetap terus bersaksi sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap untuk diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa kesaksian demi kesaksian yang sudah kita dengarkan, dan kiranya ya sudah sangat memberkati, dan saya pikir sudah hampir 1 jam hanya kesaksian dan pujian, dan saya kira memang nggak perlu lagi berkhotbah ini. sudah sangat bisa memberkati kita. Cuman saya rindu hanya supaya setiap lewat kesaksian kita, khususnya yang sudah diseringkan barusan dan yang terus akan kita sharingkan, yang terus juga yang akan kita sharingkan, kita mempunyai satu acuan firman Tuhan, di mana tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah the true testimony, kesaksian yang benar. Nah, ayat itu, tema itu boleh kita lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Sudah dapat, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya bacakan bagi kita semua sekalian. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, kita semuanya sama-sama tahu bahwa
asal kata kesaksian itu dalam bahasa Yunani yang sering kita dengar adalah marturia. Dan sebenarnya kalau kita kesimpulkan ada 3 tugas utama gereja. Salah satu di dalamnya adalah marturia, yaitu bersaksi. 2 lainnya adalah koinonia dan diakonia. Diakonia yaitu bersekutu dan melayani. Saya yakin saudaraku bahwa saudara dan saya, kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, yang keluar daripada kegelapan kepada terang Allah yang ajaib, untuk bersaksi, bercerita, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang bisa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita melihat dia dari Injil Yohanes yang kita baru baca, dari ayat 2 ayat yang terakhir tadi, bahwa Injil Yohanes itu menceritakan, ya, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. His testimony is true. Kesaksiannya itu benar. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau, kita rindu supaya kesaksian-kesaksian yang ditampilkan oleh setiap kita itu benar? Ya kan? Atau hanya sekedar tadi, ya, ada yang menyampaikannya sekedar di mulut saja, atau sekedar supaya untuk menyenangkan hati orang saja. Nah, pada pagi hari ini saya rindu supaya kita boleh mengintrospeksi diri. Apakah kesaksian-kesaksian kita itu benar atau tidak? Kalau sebenarnya ada yang pernah mengatakan khotbah yang sebenarnya itu adalah kesaksian hidup kita. Itu benar sekali, tepat sekali. Supaya lewat kehidupan kita, lewat perbuatan kita, tingkah laku kita, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini yang paling terutama yang harus kita pahami. Tapi pada pagi hari ini saya rindu mengajak kita sebenarnya untuk melihat situasi-situasi sekeliling kita, kesaksian demi kesaksian, ya, di sekeliling kita, di gereja kita, di keluarga kita, di mana kita berada. Dan terlebih lagi sekarang kita ini sedang berada di dunia media sosial, betul tidak? Lewat forum messenger, hambanya Pastor Feki Kuron ini, kita boleh dipertemukan. Nah, saya pikir memang ini salah satu yang tidak tercatat yang dikatakan tadi dari Yohanes pasal 21 tadi. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Mengenai dunia media sosial ini, ya, dunia maya ini belum tercatat. Tidak tercatat di dalam Alkitab. Tetapi ternyata sekarang kita boleh sama-sama menikmatinya. Kita boleh sama-sama menggunakannya. Dan kita boleh juga, ya, bersama-sama pada pagi hari ini saling sapa, saling tegur, dan saling menguatkan, saling memberkati. Ada beberapa media sosial lain lagi yang bisa kita ketahui, ya, Facebook, YouTube, ya, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Saya bersyukur boleh ada bersama-sama kita di sini lewat Pastor Feki Kuron, boleh belajar banyak tentang bagaimana bisa melayani, mendoakan orang lewat media sosial. Nah, saya mau kita supaya ini melihat bagaimana sekarang sedang ada viral. Ya, viral tentang seseorang yang mengaku dirinya nabi yang ke-26. Ya, kita bukan menghakimi. Dan saya ajak kita nanti di akhir daripada forum messenger ini untuk mendoakan sang nabi ke-26, ya, Joseph Paulus Chang, yang mengaku dirinya sebagai nabi yang ke-26. Kita akan doakan dia. Dan saya yakin
supaya apa yang kita boleh sharingkan, saya rindu supaya kita semua semakin diberkati lewat kesaksian-kesaksian kita. Dan dari media-media sosial juga yang hari-hari terakhir ini kita boleh lihat, kita boleh saksikan ada juga banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Bahkan seperti Yesus dia dalam pelayanannya. Ya, mungkin kita semuanya sudah juga tahu ya Pastor Andi Andi Simon ya, yang pelayanan mujizat. Kemudian semalam kami baru ada dari Sinode ya, membuat satu Zoom, dan sebagai pembicara adalah Pastor Khairul Anwar dari latar belakang seperti Pendeta Risman Caniago juga dari Muslim. Dia dalam pelayanannya juga sama dengan Pastor Andi Simon ya, diteguhkan dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat yang ada. Nah, ini mempercepat ya orang-orang supaya mendengarkan Injil. Dan kalau kita soroti, kalau kita lihat Pak Joseph Paul Chang ini ya, saya nggak selalu ngikuti Pak apanya. Dia selalu di YouTube itu mengadakan Zoom, live Zoom, dan juga YouTube. Ya, saya berusaha juga gimana supaya forum Messenger ini supaya bisa juga di konekkan dengan Zoom, tapi belum bisa ya Pastor Peki ya, nggak bisa ya. Sebagaimana supaya forum Messenger ini bisa direkam. Tapi saya rekam ini, saya rekam, nanti saya mau upload ke YouTube supaya kita ada bahan untuk supaya kita dokumentasi, kita ingat. Ya, kalau kita perhatikan memang sudah banyak ya pengikutnya Pastor Peki ya, Joseph Paul Chang ini. Sampai jutaan, Pak. Ya. Sudah jutaan. Dan yang subscribe maupun yang sedang mengikuti acara live-nya sudah jutaan. Dan saya sejak pertama ngikuti dia itu, pertama-tama memang ya itu teologianya itu ya tidak berlawanan, tidak bertentangan dengan kita yang sudah karismatik bisa dibilang. Ya, bagaimana membaptis itu dia harus tenggelam, dan bagaimana seorang yang mau dipakai Tuhan untuk melayani itu ya harus belajar dulu, nggak harus yang tidak langsung untuk melayani. Bagus juga pengajarnya, tapi memang hari-hari terakhir ini saya pikir ini ada unsur politiknya ini Pak Peki. Ya. Ada unsur politik. Apakah dia ditunggangi oleh sekelompok orang yang mau memang supaya tetap Jokowi presiden kita jangan diganggu atau apa, saya kurang tahu. Tapi makanya saya ajak kita berdoalah supaya lewat Joseph Paul Chang ini kita boleh tetap terus ya, nama Tuhan tetap terus dipuji, dimuliakan. Lewat dia kita rindu banyak lagi jiwa-jiwa. Memang benar lewat kesaksiannya di dalam Zoom dan juga YouTube-nya itu ada banyak orang memang yang dibaptis, ada banyak orang yang diberkati. Khususnya memang kalau saya perhatikan Joseph Paul Chang ini dia ya, semalam saya pun sempat berkomunikasi dengan abang saya Risman ya, Pendeta Caniago, tentang menanyakan bagaimana Paul Chang ini. Dan memang dia ini kalau saya pikir trauma dan dia juga dulunya tertekan dengan keadaan. Ya, dengan keadaan yang ada di negara kita ini, dia tertekan dan sepertinya dia merasa diintimidasi. Nah, ini yang harus kita lihat dari Alkitab, bagaimana sebenarnya juga murid-murid Tuhan Yesus dari ke-12 rasul yang sudah dipilih Yesus, mereka sebenarnya mengalami tekanan juga dari para ahli Taurat, Saduki dan Farisi. Di dalam pemberitaan Injil yang mereka lakukan, mereka sebenarnya dihambat. Tapi dengan penuh keberanian, para rasul seperti dari Yohanes, kalau kita tahu, kalau kita perhatikan ya, Yohanes, murid yang dikasihi, rasul yang menuliskan Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes,